Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 April 2022 dengan judul Jagalah Lidahmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita ikuti penjelasannya. Dari semua karunia yang Allah karuniakan kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga daripada karunia berbicara. Jika dikuduskan oleh Roh Kudus, itu merupakan kuasa untuk kebaikan. Dengan lidah kita meyakinkan dan membujuk, dengannya kita menaikkan doa dan memuji Allah. Dan dengan lidah kita membawakan berbagai pemikiran tentang kasih penebus. Disalin dari Testimonies, jilid 6, halaman 336. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 323. Siapa yang tidak mencintai kehidupan dan menginginkan hari-hari indah, namun betapa sedikit yang mematuhi persyaratan, menahan lidah dari kejahatan dan bibir dari mengucapkan tipu daya. Sedikit yang bersedia mengikuti teladan kelembutan dan kerendahan hati Juru Selamat. Banyak yang meminta kepada Tuhan untuk merendahkan hati mereka, tetapi tidak mau tunduk pada disiplin yang diperlukan. Saat ujian tiba, saat pencobaan atau bahkan gangguan terjadi, hati memberontak dan lidah mengucapkan kata-kata yang seperti panah beracun atau hujan es meledak. Berbicara jahat adalah kutukan 2 kali lipat. Lebih berat jatuh pada pembicara daripada pada pendengarnya. Dia yang menyebarkan benih perselisihan dan perpecahan, menuai dalam jiwanya sendiri buah-buah yang mematikan. Betapa menyedihkannya keadaan si pembawa cerita. Orang yang suka membicarakan kejahatan, dia adalah orang yang terasing dari kebahagiaan sejati. Dosa berbicara yang jahat dimulai dengan memelihara pikiran yang jahat. Setiap pikiran yang tidak suci harus segera ditolak. Dalam kamar tertutup para pengikut Kristus, berdoalah dengan iman dan dengan segenap hati. Setan sedang mengawasi untuk menjerat kakimu. Engkau harus mendapat bantuan dari atas jika engkau ingin melarikan diri dari perangkapnya. Disalin dari Testimonies jilid 5, halaman 176 dan 177. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu di pagi hari ini memberikan semangat, kekuatan bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Dari semua karunia yang Allah karuniakan kepada manusia,
tidak ada yang lebih berharga daripada karunia berbicara. Jika dikuduskan oleh Roh Kudus, itu merupakan kuasa untuk kebaikan. Dengan lidah kita meyakinkan dan membujuk, dengannya kita menaikkan doa dan memuji Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Dan juga di dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, dedikasi, pengetahuan sorga kepada mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Lebih khusus Tuhan, hamba berdoa untuk pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua panitia, semua urusan, pendekatan-pendekatan kepada kantor-kantor yang berkaitan. Kiranya Tuhan mempermudah semuanya. Lebih khusus hamba menyerahkan Dr. Raymond ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah percayakan dia di tempat yang baru di Palangkaraya. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar di dalam kepimpinan daripada hamba-Mu ini biar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati semua guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah para siswa dapat dididik untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. KKR yang sedang berlangsung dan akan berlangsung, KPA yang sedang berlangsung, kiranya juga Tuhan memberkati. Biarlah mereka memiliki kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kegempaan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.